Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Pendeta Denny Setiawan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok, orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu tidak selalu mudah, terlebih ketika firman itu mengandung kebenaran yang tidak sesuai dengan keinginan para pendengarnya. Orang yang menyampaikan bisa saja mendapatkan penolakan bahkan pengusiran. Melalui tema siap untuk ditolak, kita diingatkan untuk tetap berani menyatakan kebenaran Tuhan meski mendapat penolakan.
Mari kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita mengingat setiap kekurangan dan dosa yang telah kita lakukan. Jemaat dipersilahkan menaikkan doa secara pribadi. Ampuni kami ya Tuhan, yang kurang berani menyatakan apa yang benar di tengah kehidupan kami, karena kami takut akan dampak yang terjadi akibat dari kebenaran yang kami nyatakan. Ampuni kami ya Tuhan, yang sering berkompromi dengan tindakan-tindakan yang salah demi keamanan dan kenyamanan kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang egois dan tidak peduli pada persoalan-persoalan di sekitar kami. Kami mohon ampun dan perbaharuilah kami agar mampu menyatakan yang benar dan menjadi saksi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyata. Mari kita bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah bagi kita yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan. Menurut 2 Timotius 4 ayat 2 yang berbunyi demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatkanlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita menyambut anugerah yang telah membuat hidup kita kaya akan kemurahan Tuhan dengan menyanyikan NKB 154 ayat 1-3, Setialah, setialah. Ikuti jalan Tuhanmu dengan
Jemaat dipersilahkan duduk. Mari Ibu Bapak dan Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar dalam hidup kami boleh tetap setia kepadamu dan kami boleh terus memberitakan firman-Mu. Karena itu biarlah firman Tuhan yang akan kami baca boleh meneguhkan, mengingatkan kami dan menguatkan kami agar kami boleh terus menyatakan kebenaran-Mu di tengah kehidupan ini. Dalam keterbatasan dan kelemahan kami semua, tolonglah kami agar kami dimampukan untuk melakukannya. Dan tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah Tuhan yang memakainya untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua. Sehingga baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkannya, kami dibuat oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk menjadi batu penjuru bagi setiap orang. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka." Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Maka pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
siap untuk ditolak. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan yang mendasar dari tema ini adalah, apakah secara umum manusia siap untuk menerima sebuah penolakan? Apakah siap ditolak jika berbuat baik? Apakah siap ditolak jika berbeda iman? Apakah siap jika pendapatnya ditolak? Apakah juga siap jika cintanya ditolak? Kebanyakan atau secara umum pasti tidak siap. Katanya, cinta ditolak, dukun bertindak. Demikian kalimat yang terlontar dan yang kita dengar dari sebuah percakapan ataupun candaan ketika seseorang hendak menyatakan cintanya kepada yang lain. Meski hanya sebuah gurauan, di dalamnya tersirat bahwa manusia tidak siap jika mendapat penolakan. Jika terjadi penolakan, ia bisa menjadi sakit hati atau bahkan bertindak menghalalkan segala cara, melakukan ancaman sampai pembunuhan. Kasus-kasus pembunuhan karena penolakan banyak sekali terjadi, dan bukan hanya pada mereka pasangan-pasangan, namun juga bisa terjadi dalam sebuah keluarga. Anak membunuh ayah atau orang tua, adik membunuh kakak, dan sebagainya, yang bermula dari sebuah penolakan yang mengakibatkan sakit hati, kebencian, dan dendam. Di dalam Alkitab, kita juga bisa melihat sebuah respon yang negatif terhadap penolakan dari seorang Kain. Ketika ia melihat bahwa persembahannya ditolak oleh Allah, sedang adiknya Habil diterima, maka iri hati dan kebencian mulai menguasai dia. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 5, di sana dikatakan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dan Tuhan Allah mengingatkan Kain di ayat 7, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sejatinya manusia tidak siap jika ia ditolak. Ibu, bapak, dan saudara, penolakan terjadi tidak hanya dalam kasus-kasus asmara atau relasi antar manusia saja, namun juga soal iman. Banyak kita mendengar kesaksian dari saudara-saudara seiman kita yang berasal dari agama lain, yang karena berpindah iman, mereka mendapat penolakan, bahkan diusir dari keluarganya dan dimusuhi oleh lingkungannya. Namun, apakah kemudian karena penolakan itu kita harus membenci mereka? Jelas tidak. Mari melalui perikop Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13 kita belajar untuk merespon sebuah penolakan yang diteladankan dan diajarkan Tuhan Yesus. Ibu, bapak, dan saudara, jelas inti dari perikop ini adalah tentang kasih Allah melalui Yesus yang ditolak oleh manusia. Yesus hadir di tengah-tengah saudara-saudaranya sekampungnya, namun ia ditolak, diremehkan, direndahkan. Dan seperti yang difirmankan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mari kita mencoba membayangkan jika diri kita, diri Anda punya otoritas, punya kuasa, punya jabatan, punya kedudukan, lalu Anda hendak membantu, berbuat baik,
menasehati saudaranya. Namun yang terjadi bukan mereka berterima kasih, tetapi diremehkan dan direndahkan, bahkan diusir, bahkan dimusuhi. Lantas, apa yang lebih mudah untuk Anda lakukan? Membalas mereka, membenci mereka, atau tetap menolong dan memberkati mereka dengan cara yang lain? Secara secara alami manusia pasti membalasnya. Namun berbeda dengan Tuhan Yesus. Respon Tuhan Yesus berbeda dengan kebiasaan manusia pada umumnya. Yaitu ketika ia ditolak, diremehkan, ia tidak membalas, namun ia tetap memberkati, yaitu dengan menyembuhkan yang sakit. Di ayat 5 di sana diceritakan, meski kemudian Yesus tidak melakukan mukjizat-mukjizat, namun ia tetap menyembuhkan mereka yang sakit. Dengan sikap dan teladan itulah kemudian para murid juga diajarkan untuk mempersiapkan diri terhadap penolakan-penolakan dari yang lain. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita lihat kisah perutusan para murid. Kita hendak melihat dan mengartikan tentang cara Tuhan Yesus yang mempersiapkan mereka dalam menghadapi penolakan. Yang pertama, diutus berdua. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam sebuah misi atau sebuah tugas dibutuhkan seorang sahabat dalam perjalanan. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan, untuk saling memotivasi, untuk saling menasehati, agar ketika menghadapi tantangan, terkhusus penolakan, tidak menjadi lemah, tidak menjadi loyo, tidak bersemangat, lalu undur diri. Sahabat menyemangati mereka untuk tetap melakukan tugas panggilannya. Sebaliknya, ketika merasa mampu, merasa hebat, punya kuasa, apalagi diceritakan di sana bahwa diberi kuasa oleh Tuhan, bisa saja manusia kelewat batas sehingga menggunakan kuasa itu untuk membalas yang lain karena yang lain telah menolak mereka. Ia juga bisa mengutuk, ia juga bisa memaki, ia juga bisa melakukan penindasan yang lain. Yang justru ini bertentangan dengan misi, kehendak, dan kasih Tuhan. Oleh karenanya itu, hadirnya seorang sahabat untuk mengingatkan sahabatnya agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hadirnya sahabat untuk mengingatkan bahwa mereka harus tetap semangat dalam melakukan hal baik. Yang kedua, diberinya kuasa, namun juga jangan membawa apa-apa. Berkaitan dengan poin nomor 1, tentu hal ini hendak mengajarkan para murid. Kuasa yang diberikan kepada Allah bukan untuk mereka menjadi semena-mena, tetapi di sana mereka sedang diajarkan untuk bergantung pada kuasa Allah, bergantung pada kehendak Allah, bergantung pada cara yang dikehendaki oleh Allah ketika mereka memberitakan firman, memberitakan kebaikan. Jadi kuasa yang diberikan bukan untuk melakukan hal yang semena-mena, bukan untuk mereka menjadi sok kuat, sok hebat,
dan kemudian malah menindas. Jangan membawa apa-apa. Ini mau mengajarkan agar para murid boleh juga berserah pada Allah, sehingga mereka dibentuk untuk mengandalkan Tuhan dan dibentuk untuk boleh menahan diri mereka. Sehingga ketika ada cacian, makian, atau penolakan dari yang lain, mereka sudah bisa mengendalikan diri mereka untuk tidak membalas yang mencaci, menolak mereka. Bahkan ketika mungkin saat diutus, para murid kehilangan harapan, para murid menjadi lemah, lalu datanglah godaan-godaan dari dunia yang menggoda mereka untuk berpaling dari iman mereka. Maka Tuhan Yesus sedang memproses mereka dengan kuasa dan jangan membawa apa-apa supaya mereka boleh merasa cukup dalam hidupnya. Sehingga pada akhirnya ketika ada godaan tersebut dalam perjalanan iman mereka, mereka tidak tergiur dengan iming-iming harta, tahta, ataupun pasangan. Mereka tidak akan berpindah iman hanya karena pasangannya berbeda agama. Mereka tidak akan berpindah iman karena hanya iming-iming jabatan dan kedudukan. Mereka tidak akan berpindah iman karena ditawari harta dan kekayaan dunia. Inilah yang diajarkan dan diproses oleh Tuhan, bahwa para murid harus belajar bergantung pada kuasa Allah dan belajar untuk mengendalikan dirinya dan memiliki rasa cukup. Pada poin yang ketiga, yang terakhir, kebaskan debu, tinggalkan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, gambaran ini merupakan langkah terakhir yang harus dilakukan oleh para murid. Ketika semua upaya memberitakan firman, ketika semua upaya menyatakan keadilan dan kebenaran, ketika semua upaya untuk membantu saudara-saudara kita menemui jalan buntu dan mereka tetap melakukan penolakan. Kebaskan debu, tinggalkan mereka. Tentu hal ini juga mirip dengan simbol cuci tangan dalam konteks Yunani Romawi yang bisa kita lihat seperti dilakukan oleh Pontius Pilatus di dalam Matius pasal 27 ayat 24. Namun sekali lagi, ini bukan berarti dari awal para murid sudah lepas tangan. Ini merupakan langkah terakhir ketika semua jalan yang diambil menemui jalan buntu. Ketika semua usaha untuk membantu mereka, namun tetap saja mendapat penolakan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, penolakan pasti akan terjadi. Namun respon terhadapnya lah yang menentukan siapa kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Mari kita berefleksi dari puisi ini. Ditolak namun tetap mencinta. Bila pikiran manusia masih terhanyut, menata diri akan terasa sulit. Bila hati bimbang dan membelit, pikiran kacau, batin pun semakin kalut. Mendengar sabda, merindu manusia mengenal Tuhan.
Namun mengapa dirimu kau jauhkan dan semakin asik berkubang dalam dosa? Manusia, oh manusia, masih saja menganggap dirimu pintar, padahal hidupmu morat-marit. Manusia, oh manusia, sudah salah masih saja merasa benar. Bertobatlah sebelum engkau terlilit. Pandanglah Dia yang tetap sabar menantimu hingga sadar. Meski dirimu telah menolaknya, namun hidupmu tak pernah diabaikannya. Diteladankannya hidup yang berserah, tetapi kau biarkan dirimu dikuasai amarah. Ditopangnya dirimu dengan kecukupan, namun kau relakan hidupmu dalam keserakahan. Engkau sendiri tak rela jika ditolak. Mengapa mulutmu penuh fitnah limpah ejekan? Nafasmu penuh prasangka dan tuduhan, selalu saja kau pasang muka galak. Hati-hati kawan, jangan engkau lanjutkan. Hendakkah engkau berharap akan kehancuran? Waspadalah kawan, jangan engkau teruskan. Apakah engkau ingin menikmati kecelakaan? Namun bila engkau ingin selamat, jangan lagi engkau menolak dan menjauh. Biarlah hatimu disentuh dan dibebat, sehingga engkau pun siap melepaskan sauh. Mari kita arungi samudra cintanya. Mari bersama nikmati damainya. Teruslah melangkah dalam kebenaran. Tetaplah tersenyum meski didera kesakitan. Tuhanmu selalu ada untuk menolongmu. Ia takkan pernah melupakanmu. Bahkan Ia rela menemanimu melewati segala badai hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk terus boleh memberkati mereka yang menolak kita. Amin. Saat teduh bagi setiap kita. Persembahan pujian dari Ibu Nike Maria. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Jadi saksi-Mu, pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan
jadi saksimu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk memuliakan nama-Mu. Jadi saksimu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk memuliakan nama-Mu. Untuk memuliakan nama-Mu. Untuk memuliakan nama-Mu. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 28 Juni sampai 4 Juli. Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu Bapak dan Saudara kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar dalam kehidupan kami boleh terus memberkati saudara-saudara kami meskipun kami mendapatkan penolakan. Mampukan kami untuk boleh terus bersiap sedia mengabarkan kebaikan-Mu, mengabarkan firman-Mu, mengabarkan kebenaran-Mu di tengah segala kondisi apapun juga. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa dan negara kami dari persoalan-persoalan yang sedang mendera bangsa ini. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, biarlah kebijakan yang ditetapkan baik dari pusat sampai daerah boleh menolong seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah dengan hikmat dan bijaksana-Mu juga kami semua warga negara boleh disiplin dan mematuhi apa yang menjadi kebijakan dari pemimpin kami. Tolonglah kami ketika kami juga melihat banyak sekali saudara-saudara kami yang harus mengalami sakit penyakit karena COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan, menyembuhkan mereka yang saat ini mungkin sedang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, biarlah obat-obatan, makanan dan minuman boleh menjadi saluran kesembuhan bagi mereka.
Kami juga berdoa untuk ketersediaan obat-obatan serta juga ruangan-ruangan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit agar mendapatkan perawatan dan pemulihan yang lebih baik. Kami saat ini juga berdoa untuk gerejamu. Biarlah gerejamu boleh terus berhikmat, melakukan keputusan-keputusan yang tepat untuk kami boleh mengambil bagian dalam upaya pencegahan pandemi COVID-19 ini. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin membutuhkan bantuan secara ekonomi. Tolonglah Tuhan agar mereka boleh Tuhan cukupkan dan gerejamu boleh mengambil bagian di sana melalui kesaksian dan pelayanan yang menjadi tugas dan panggilan hidup kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita dengan bertambahnya usia, kiranya Tuhan boleh memberkati mereka. Kiranya Tuhan boleh senantiasa hadir dalam kehidupan mereka dan memampukan mereka untuk boleh menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya, berilah kami hikmat, berilah kami kesiapsiagaan di dalam segala sesuatu, agar kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita mengucap syukur pada Allah dengan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita dari Amsal 3 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, kita menyanyikan NKB 196 ayat 1-2, Ku beroleh berkat. Walau
Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini, pada siang hari ini kami boleh menyampaikan persembahan kami Tuhan. Tuhan yang berkati persembahan ini agar boleh berguna bagi pekerjaan-Mu. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Makasih Tuhan, amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.